Sejak kelahiran hingga akhir hayatnya, manusia selalu hidup berkelompok. Seorang ahli filsafat bangsa Yunani bernama Aristoteles dalam bukunya Politik mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya, manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Ada sebuah pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Pepatah tersebut menggambarkan dengan tepat kewajiban kita untuk menaati aturan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan menaati hukum, kehidupan yang aman, tertib, tentram, dan damai seperti yang selalu kita dambakan akan tercipta. Sebagai warga negara, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bangsa kita adalah bangsa yang besar. Namun, banyak di antara kita yang belum taat norma. Bagaimana norma mengatur kehidupan masyarakat? Untuk itu, marilah pelajari uraian materi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pernahkah kalian mendengar kata norma? Apa itu norma? Ya, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Lalu, apa saja norma yang berlaku di dalam masyarakat kita? Ya, ada 4 macam norma yang berlaku dalam masyarakat kita. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesopanan, yang ketiga ada norma kesusilaan, dan yang keempat ada norma hukum. Mari kita bahas satu persatu 4 norma tersebut. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Sanksi pelanggaran norma agama adalah siksaan neraka. Perhatikan video berikut yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma agama. Yang kedua, norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Sanksi pelanggaran norma kesopanan adalah pengucilan, tidak disenangi, dan dicemooh. Perhatikan video berikut yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma kesopanan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba sekali.
Assalamualaikum. Iya, boleh. Yang ketiga, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Sanksi pelanggaran norma kesusilaan adalah timbul perasaan menyesal. Perhatikan video berikut yang menggambarkan perilaku yang sesuai dengan norma kesusilaan. Norma yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Sanksi pelanggaran norma hukum adalah penjara dan denda. Perhatikan video berikut yang menggambarkan perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Kesimpulan materi hari ini, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Yang kedua, macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Ada 4 norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma kesusilaan. Dan yang keempat, norma hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian sudah mengerti apa itu norma dan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Saya harap kalian bisa berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan kurangi mobilitas. Tetap di rumah jika tidak ada urusan yang sangat mendesak. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.